Bulan Ramadan bukan hanya menjadi waktu terbaik bagi umat Islam untuk beribadah. Banyak juga orang yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendulang rezeki. Sejak hari pertama puasa, penjual takjil atau makanan berbuka mulai menghiasi pinggir-pinggir jalan. Aneka takjil yang menggugah selera mudah ditemui ya di mana-mana. Mulai dari gorengan hingga varian makanan manis yang identik dengan buka puasa. Ada yang duduk dan ada yang berkeliling menjajakan, berharap dagangannya laris diserbu para pembeli. Siti Hidayatun adalah salah satu yang juga ingin meraih rezeki dari berjualan takjil selama bulan Ramadan. Wanita 64 tahun ini biasa menjual takjil di sekitar wilayah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari beranda kamar kosnya, wanita yang biasa dipanggil Mak Siti ini biasa menyiapkan dagangan takjilnya untuk dijual menjelang sore hari. Ya takjil, ya kolang-kaling, ya biji salak. Tuh. Dan jualan untuk itu aja. Kalau yang lain orang ngirim, ntar sore sekitar jam berapa lah ada yang ngirim saya bawa, kalau enggak itu aja. Untuk takjil, Mas Siti tidak menjual terlalu banyak karena waktu berjualan yang terbatas. Hari ini, Mas Siti hanya membuat manisan kolang-kaling dan kolak biji salak. Untuk membuat manisan kolang-kaling, pertama-tama Mak Siti mencuci bersih kolang-kaling yang sudah disiapkan. Kolang-kaling dicuci 2 kali ya, agar benar-benar bersih. Selanjutnya, kolang-kaling dimasak dengan air dan gula. Mas Siti menyiapkan kolang-kaling dalam 2 warna yaitu merah dan hijau. Warna hijau dengan menggunakan pewarna makanan dan daun pandan, sedangkan warna merah dengan menambahkan pewarna makanan saja. Biasanya kolang-kaling yang sudah matang akan dibiarkan dahulu selama sehari semalam. Jadi yang Mas Siti buat hari ini akan dijual esok hari. Menu takjil kedua adalah kolak biji salak. Jangan bayangkan terbuat dari biji buah salak ya sahabat hikmah. Penganan ini diberi nama biji salak hanya karena bentuknya seperti biji salak. Tapi sebenarnya makanan manis ini terbuat dari ubi merah dan juga sagu. Ubi merah yang sudah direbus dicampur dengan sagu lalu diuleni hingga merata. Kemudian adonan ini dibentuk bulatan-bulatan kecil. Selanjutnya bulatan-bulatan ini direbus dengan air dan gula merah. Menjelang sore, Mak Siti pun mulai bersiap-siap untuk berdagang. Awalnya ia menggelar dagangannya di depan rumah kosannya. Tapi jika pembelinya dirasa kurang banyak, ia akan berkeliling menjajakan dagangannya. Sebenarnya Mas Siti memang biasa berjualan makanan keliling, mulai dari keripik hingga aneka lauk matang. Tapi selama bulan Ramadan, Mak Siti berjualan takjil karena memang banyak peminatnya. Ya sedang sih, manis, gurih, rasa santan. Biasanya kan kayak gitu kan rasa gurih gitu ya. Cocok ya? Cocok, enak, saya udah biasa. Di hari-hari biasa, selain di bulan Ramadan, jika pembeli sedang ramai, Mak Siti tak perlu berjualan terlalu lama. Tapi jika sedang sepi, Mak Siti harus berkeliling ke tempat-tempat yang lebih jauh jaraknya. Jarak terjauh yang Mas Siti tempuh untuk berjualan adalah sekitar 8 km pulang pergi, yang ia lalui dengan berjalan kaki sambil menawarkan dagangannya. Jarak itu mungkin tidak seberapa ya jika dilalui orang yang masih muda, tapi bagi wanita seusia Mas Siti tentu cukup berat untuk ditempuh. Terlebih lagi Mas Siti harus membawa barang dagangannya yang cukup berat. Meski demikian, Mak Siti tidak pernah mengeluh. Semua ia lakukan dengan ikhlas demi memenuhi kebutuhan hidup. Untungnya aja kalau boleh dagang harian gini paling 50, paling besar 100. Tuh, kalau lagi rame, kalau lagi sepi, sesepi-sepinya 50. Ya saya kalau untuk cukup ya enggak, tapi saya tawakal aja sama Allah, cukup nggak cukup masa iya kita jalanin. Biar gimana harus cukup. Tuh. Saya kalau ini cukup nggak cukup, pamer rezeki lagi sedikit. Duit 100 bisa nggak bisa untuk 3 hari makan.
Mak Siti sudah menjalani pekerjaan ini sejak suaminya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Sebelumnya, ia membantu almarhum suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan membuka jasa pijat panggilan. Mak Siti memang memiliki bakat dalam memijat, baik pijat bayi, keseleo, ataupun pijat untuk badan yang pegal-pegal. Dari nenek, diturunin nenek. Nenek saya kan dukun beranak. Dari umur bangsa 20 tahunan. Dari hasil memijat inilah Mak Siti dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Memang bagi seorang ibu, anak adalah motivasi terbesar untuk menjadi kuat dalam menghadapi kesulitan apapun. Namun sangat disayangkan, 3 anak laki-laki Mak Siti yang sudah menikah tidak pernah membantu Mak Siti. Jangankan membantu secara ekonomi, menjenguk Mak Siti pun sangat jarang. Hingga saat ini, hampir 5 tahun sudah Mak Siti tidak berjumpa dengan ketiga anak laki-lakinya. Puasa lebaran mau puasa ini kayak orang-orang pada datang anaknya, nggak usah dikasih duit lah, saya datang aja. Nggak ada sama sekali. Saya mau operasi boro-boro malah nggak ada tanggapan apa-apa, nggak ada. Adiknya nelpon malah dimatiin nomornya. Maka saya mencari kemana, saya bilang ya Allah kenapa saya dikasih cobaan begini berat. Sahabat hikmah, padahal dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Dari ayat ini kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim kita wajib berbuat baik pada kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah. Masya Allah, sedemikian pentingnya berbakti pada orang tua, hingga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah langsung pada manusia lewat kalamnya. Anak laki-laki yang sudah menikah dan memiliki istri juga anak, tetap wajib bertanggung jawab penuh terhadap orang tuanya. Karena anak perempuan apabila telah menikah harus lebih menaati suaminya, orang tua terutama ibu masih memiliki hak penuh terhadap anak laki-lakinya meskipun telah menikah. Saat ini Mak Siti di sebuah kamar kos kecil bersama anak bungsunya Anjeli. Sebelumnya Anjeli pernah bekerja untuk membiayai kuliahnya. Namun sejak pandemi COVID-19 ia terkena PHK dari tempatnya bekerja. Sekarang hanya Anjelilah yang merawat Mak Siti. Apalagi Mak Siti baru menjalani operasi katarak. Kalau menurut Anjeli gede banget jasa emak buat kehidupan Anjeli, karena apa ya, tanpa emak mungkin Anjeli juga nggak bisa kayak sekarang, nggak bisa sampai kuliah saat ini, nggak bisa banyak belajar tentang kehidupan juga sama emak, nggak bisa sampai sebesar ini, emak yang kasih makan. Mak Siti sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan sikap ketiga anak lelakinya yang tak pernah menjenguk dirinya. Bahkan ia tak pernah putus mendoakan semua anak-anaknya. Saya mah namanya anak, biar gimana saya, biar dia jahat sama saya doainnya juga baik, biar dia dapat rezeki, ngasih makan anak istrinya lancar. Nggak ada saya rasa dendam sama anak, cuma rasa sakit banget, ya Allah kenapa begini hidup saya kadang-kadang begitu. Meski demikian, kerinduan seorang ibu terhadap anak pasti selalu ada. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat, di mana doa-doa akan dikabulkan, Mak Siti menyimpan harapan untuk dapat kembali berjumpa dengan anak-anaknya. Harapan terbesar saya supaya anak saya yang bontot tuh, saya yang itu bisa ingat orang tua, supaya sadar ingat sama saya. Itu aja. Saya nggak kepingin apa-apa dia datang ngelongokin saya udah senang. Dalam ajaran Islam, berbagi pada orang tua memang merupakan amalan yang mendapat keistimewaan. Apalagi terhadap ibu yang telah susah payah hamil, melahirkan dan menyusui kita sebagai anaknya.
Semoga orang tua kita semua ridho terhadap kita anak-anaknya ya sahabat. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak nilai kehidupan dari Pak Maman dan juga Mas Siti. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah. Tentu saja di program Hikmah, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.